Halo guys, saya ini pengagum fans berat dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Saya suka sekali dengan humor-humor beliau, cara beliau menyelesaikan masalah, juga pandangan-pandangan beliau yang sangat luar biasa. Nah, hal ini membuat saya punya good interest lah terhadap PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nah, sayangnya belakangan ini PBNU jadi sorotan karena banyak yang merasa bahwa organisasi ini semakin kehilangan arah, terutama setelah kedekatannya dengan pemerintahan Jokowi. Sebagai ormas Islam yang terbesar mungkin di Indonesia ini, PBNU selama ini dikenal sebagai penjaga nilai-nilai moderasi Islam, pluralisme, dan pembela hak-hak masyarakat kecil. Tapi sejak mendapatkan posisi strategis di pemerintahan seperti jabatan wakil presiden yang dijabat oleh Ma'ruf Amin lalu, dan Menteri Agama oleh Yakut Khalil, lalu serta terlibat dalam pengelolaan tambang, banyak pihak mempertanyakan soal integritas dan independensi dari PBNU ini. Nah, salah satu isu terbaru yang membuat heboh adalah pernyataan dari Ketua PBNU, Ulil Absar Abdallah, yang menyebut bahwa suap untuk mendapatkan hak bisa dibolehkan dalam Islam. Nah, pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat atau RDPU terkait RUU Pertambangan dan Mineral atau Minerba di DPR. Nah, menurut Ulil, ada pendapat ulama yang membolehkan suap jika tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang memang menjadi hak seseorang. Ya, saya tidak mau membahas masalah ini ya. Tapi yang menjadi sorotan kita adalah pernyataan ini spontan saja menuai kritik tajam ya. Banyak yang merasa bahwa membenarkan suap, apalagi dalam konteks pertambangan, ini adalah langkah yang sangat keliru. Aktivitas pertambangan di Indonesia seringkali merugikan masyarakat sekitar, baik secara sosial maupun lingkungan. Contohnya ya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tambang yang seringkali membuat nelayan sulit mencari ikan atau warga kehilangan akses terhadap sumber daya alam mereka. Nah, dalam Islam sendiri tentunya kita semua paham bahwa tindakan yang merugikan manusia dan alam jelas-jelas dianggap tidak baik. Nah, jadi ketika PBNU mencoba membenarkan praktik semacam itu dengan dalil agama, maka wajar saja kalau banyak pihak yang merasa kecewa. Apalagi pernyataan tersebut terkesan hanya mengambil pendapat ulama yang cocok dengan kepentingan PBNU saat ini. Nah, sejak pemerintahan Jokowi periode kedua, PBNU memang tampak semakin mesra ya, semakin dekat dengan kekuasaan. Selain posisi strategis seperti wakil presiden dan menteri agama tadi, NU juga mendapatkan akses untuk mengelola tambang. Ini sebuah langkah yang menuai kontroversi besar sih. Banyak orang bertanya, apa hak NU atas kekayaan alam Indonesia? Nah, jika alasannya karena NU adalah bagian dari masyarakat Indonesia, kenapa pemerintah tidak memberikan kesempatan juga, atau bahkan tidak memberikan kesempatan serupa kepada seluruh rakyat Indonesia, kalau alasannya itu? Nah, kedekatan ini membawa keuntungan politis bagi PBNU tentu, tapi juga menimbulkan tantangan yang besar terhadap independensi, terutama independensi mereka sebagai organisasi keagamaan. Ya, banyak kritik yang menyebutkan bahwa PBNU kini lebih fokus pada kepentingan politik dan ekonomi daripada menjalankan peran sosialnya sebagai penjaga moral masyarakat. Nah, mungkin kalau kita coba untuk memahami soal ini, apalagi organisasi besar sekelas NU begini, kalau kita lihat dari masalah grup interestnya misalnya, ada teori yang mengatakan bahwa organisasi besar seperti misalnya PBNU ini akan cenderung kehilangan fokus pada tujuan kolektifnya karena anggotanya lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok kecil di dalam organisasinya. Nah, dalam konteks PBNU ini, kedekatan dengan pemerintah bisa jadi membuat para elit organisasi lebih
sibuklah mengamankan posisi strategis atau sumber daya daripada memperjuangkan nilai-nilai dasar NU seperti moderasi dan keadilan sosial tadi. Lalu kalau kita bicara soal kepemimpinan, PBNU dulu dikenal sebagai organisasi dengan kepemimpinan transformasional gitu, mendorong perubahan sosial dan moral berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, namun kini banyak yang melihat bahwa PBNU lebih condong ke kepemimpinan transaksional, mendukung pemerintah demi imbalan politik atau ekonomi. Misalnya dukungan terhadap kebijakan pemerintah seringkali dianggap sebagai tukar guling lah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Belum lagi kalau kita lihat rawannya terjadi kooptasi. Nah, kooptasi ini terjadi ketika sebuah organisasi diambil alih atau dipengaruhi oleh kekuatan eksternal untuk mengurangi kritik terhadap kekuasaan. Nah, dalam kasus PBNU, kedekatan dengan pemerintah Jokowi ini bisa dilihat sebagai bentuk kooptasi, ya, di mana NU mendapatkan akses ke sumber daya dan posisi strategis, tetapi sebagai gantinya mereka menjadi sangat kurang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Nah, dalam sebuah negara demokrasi, ya, demokrasi yang sehat, maka dalam sebuah negara demokrasi yang sehat, oposisi akan memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Namun kedekatan PBNU dengan pemerintah justru membuat mereka kehilangan peran sebagai oposisi sosial yang kritis. Nah, hal ini bisa melemahkan demokrasi karena suara-suara kritis dari masyarakat sipil menjadi semakin minim. Nah, lalu PBNU juga dulunya mendapatkan legitimasi dari karisma para ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh yang dihormati karena integritas moral dan spiritualnya. Namun kini legitimasi mereka tampaknya mulai bergeser ke arah legitimasi rasional, legal gitu ya, didasarkan pada hubungan formal dengan pemerintah dan akses ke sumber daya negara. Nah, pergeseran ini berisiko mengurangi kepercayaan publik terhadap PBNU itu sendiri. Nah, kedekatan NU dengan pemerintah ini membawa dampak besar bagi organisasi itu sendiri sepertinya, maupun tentunya kepada masyarakat luas. Karena pastinya akan berdampak pada penurunan kepercayaan publik. Ya, banyak orang yang mulai meragukan integritas NU sebagai penjaga nilai-nilai Islam moderat gitu ya. Ketika NU terlihat terlalu mesra dengan pemerintah atau membenarkan praktik-praktik kontroversial seperti suap dalam pertambangan, maka kredibilitas mereka di mata masyarakat pun ya akan semakin terancam. Lalu ancaman akan hilangnya independensi. Sebagai ormas Islam terbesar, seharusnya NU mampu berdiri independen dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Namun kini mereka justru terlihat lebih sibuk mengamankan posisi politik daripada membela kepentingan rakyat kecil. Nah, keterlibatan NU dalam pengelolaan tambang ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen mereka terhadap keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. Dua hal yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam sebuah organisasi besar berbasis agama ini. Nah, jadi PBNU saat ini ya sepertinya kalau menurut saya ya, yang amatiran ini sepertinya berada dalam persimpangan jalan gitu ya. Apakah mereka akan terus menjadi bagian dari sistem kekuasaan dengan segala komprominya, atau kembali ke akar perjuangannya sebagai pembela nilai-nilai moderasi Islam yang berfokus pada masyarakat kecil. Nah, kritik terhadap PBNU ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan organisasi ini, tetapi justru agar mereka diharapkan bisa kembali kepada jalurnya seperti dulu, menjadi suara kritis masyarakat sekaligus menjadi penjaga moral bangsa. Salam.